Halo semuanya, selamat datang kembali di video eksplorasi saya. Dan hari ini saya sedang berada di suatu tempat. Kebetulan tempat ini saya dapat informasi ada salah satu makam kera ya, atau makam monyet. Dan juga ini konon katanya di sini tuh ada tempat pemujaan monyet, pemujaan kera. Wah, ini benar tidak ya? Nah, saya mengajak teman-teman untuk berpikiran positif, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan jangan lupa teman-teman, saya tidak menyarankan untuk datang ke tempat ini. Seperti apa videonya dan petualangannya? Yuk ikuti saja penelusurannya kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja eksplorasinya di tengah hutan. Dan tengah hutan ini tidak jauh dari perkampungan teman-teman. Masih terdengar suara kendaraan. Dan inilah suasananya seperti ini. Kebetulan tadi siang habis hujan, jadi jalannya agak sedikit basah dan licin ya. Nah, di depan kita sudah terlihat ada sebuah bangunan. Apakah bangunan tersebut sebuah rumah ataupun saung biasa? Nah, nanti kita akan coba lihat isinya apa. Apakah makam atau hanya tempat persinggahan untuk para tamu yang datang ke tempat ini. Oke, kita mulai saja teman-teman. Sekelilingnya adalah pepohonan yang sangat rindang sekali, bikin suasana bikin tegang, bikin merinding. Dan kebetulan saya di sini sendirian. Mudah-mudahan aman sampai pulang kembali. Oke teman-teman, sedikit cerita bahwa dulu pernah ada kejadian warga melihat kera, segerombolan kera, dan di antara gerombolan kera tersebut ada satu kera. Kera tersebut memakai semacam ikat kepala. Nah, warga meyakini bahwa kera ataupun monyet yang pakai ikat kepala tersebut adalah kera siluman ya. Dan konon katanya di sini juga ada makam monyet dan juga ada pemujaan monyet kera seperti itu. Nah, kita sambil jalan kita lihat-lihat seperti apa suasana di tempat ini. Nah, sebenarnya ini teh teman-teman tempatnya ataupun petilasannya Eyang Prabu Siliwangi ya. Nah, nanti kita akan coba lihat di mana tempat atau petilasannya Prabu Siliwangi itu. Apakah yang ini atau di tempat yang lain yang tentunya ini masih panjang ya. Oke, dan seperti inilah suasananya. Suasana di sekitar saungnya. Oke, sebelum melihat dalamnya, kita coba ke sini dulu. Apakah ini ada juga jalan ke sana ke bawah? Oh, ini mah langsung ke hutan, teman-teman. Ini pohon beringinnya yang udah besar banget, pohon kiara ya. Dan ini banyak sekali bambu-bambu di sini. Menambah kesunyian, menambah rasa merindingnya saya saat eksplorasi ini. Dan lihat saungnya ataupun tempat berteduhnya mungkin ya, yang udah sangat keropos sekali, udah pada bolong-bolong. Dan ada sengnya juga yang udah mulai ini ya, terkelupas gitu pakunya. Dan mungkin dulunya ini di pagar ya, seperti ada tiang-tiang pagarnya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lihat isinya apa nih di dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli goib. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli goib. Nah teman-teman, seperti teman-teman lihat bahwa di ruangan yang mirip sebuah saung ini, dalamnya ada sebuah nisan ataupun batu yang menjulang ke atas ya, seperti batu berdiri seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat ini. Apakah yang ini petilasan Eyang Prabu Siliwangi atau masih ada tempat yang lain teman-teman? Oke, tidak ada apa-apa lagi selain batu yang menjulang tersebut ya. Oke, ini mungkin tikar yang biasa para tamu menggunakan untuk bertawasul, berdoa, dan memanjatkan doa-doa di sekitar petilasan ini ya.
Seperti ini suasananya. Wow. Ditemani suara-suara burung juga ya. Oke, ini ada jalan ke bawah teman-teman. Nah, jadi dapat informasi juga nih bahwa di sini tuh ada ratusan kera. Yang ratusan kera tersebut ada juga kera-keranya kera siluman, teman-teman. Dan keranya di sini tuh kera ekor panjang. Nah, teman-teman, ini ada jalan ke bawah dan ini tidak jauh dari saung yang dalamnya ada sebuah batu. Mungkin itu petilasannya ya. Yang nanti kita akan coba eksplorasi lagi. Karena dari sini ada ke bawah dan informasinya masih ada beberapa petilasan lagi di tempat ini. Dan saya dapat informasi juga teman-teman, pernah ada kejadian warga mendengar tanpa wujud ya, mendengarnya tanpa wujud itu ada seperti orang lagi mengobrol ya. Dan lagi mengobrol tersebut, si warga tersebut tidak melihat ada sosok ataupun ada wujud manusia ataupun wujud makhluk halus, hanya terdengar suaranya aja teman-teman. Dan itu warga meyakini bahwa itu adalah sosok yang menghuni dari petilasan Eyang Prabu Siliwangi ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita ditemani suara ini ya teman-teman, suara burung, entah burung apa itu. Nah, nanti kita akan coba lihat kera-kera yang mungkin bisa hadir atau mungkin datang ketika saya kesini menyambut gitu. Mudah-mudahan bisa melihat kera-kera yang ada di sini. Oke, ini masih menurun ya. Oke. Wow, seperti ini suasananya ya. Wow, ini kalau hujan udah ngeri juga teman-teman, karena udah turun, jalannya masih tanah ya, tapi bisa dibantu sama bebatuan yang ini. Ini di sini mah agak terang, tidak seperti yang tadi ya, gelap gitu karena rimbunnya pepohonan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai landai di sana. Ada pohon yang tumbang besar banget, Masya Allah. Udah jamuran lagi ya pohonnya. Nah, itu ada pohon kiara yang besar banget. Sepertinya pohon kiara ini udah ratusan ribu tahun ya. Dan disinilah tempat kera-kera teman-teman. Tapi saat ini saya belum melihat ada pergerakan kera ya di sekitar pohon kiara yang besar itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Waduh, hutannya seperti ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bawah sepertinya ini ada bekas saung ya, ada seng-seng tuh sampai sana menumpuk ya. Dan lihat teman-teman, seperti ini suasana di paling bawah ini. Dan di video sebelumnya kan saya udah pernah datang ke tempat ini dan saya ngobrol sama Bapak Kuncen di petilasan Eyang Prabu Siliwangi ini. Namun pada waktu itu Pak Kuncen hampir terkena jatuhan dari ranting yang ada di atas. Kebetulan di atasnya kan ada kera nih, keranya kayak matahin ranting tersebut dan hampir jatuh mengenai kepala Pak Kuncen tersebut ketika saya mengobrol terkait sejarah dan cerita dari petilasan Eyang Prabu Siliwangi ini. Seperti ini teman-teman suasananya. Dan inilah petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Di sana ada sebuah tikar dan tikar tersebut biasanya digunakan oleh Pak Kuncen dan Pamu untuk tawasulan tuh. Nah, di sininya ada batu dan juga ada batu menjulang di sana. Kalau ini mah batu tempat
kayak tapak gitu ya. Jadi diyakini nih oleh masyarakat sini bahwa tempat ini dulunya adalah tempat bertapanya atau istirahatnya Eyang Prabu Siliwangi, teman-teman. Dimana kan Eyang Prabu Siliwangi itu banyak petilasannya, banyak tempat istirahatnya seperti itu. Salah satunya ada di sini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawah, karena di bawah itu ada seperti sebuah saung yang udah runtuh saungnya. Nah, ini banyak ini ya, banyak bekas rumah ataupun saung yang udah mungkin ambruk terkena angin atau jatuhan apa ini, menumpuk di sini. Dan di sini ada air yang konon katanya air ini langsung dari celah-celah batu mata air tersebut. Dan biasanya nih dari informasi, setelah melakukan ritual ataupun tawasulan di petilasan Eyang Prabu Siliwangi itu mandi di sini, dan setelah itu pulang ya, sambil ini diantar sama Bapak Kuncen. Dan sepertinya di sini ada beberapa perabot nih yang biasa digunakan oleh para tamu yang nginep di sini. Biasanya nginepnya ada saung ya, cuman saungnya udah ambruk, dan bisa untuk masak air, makan setelah puasa, mungkin seperti itu ya teman-teman. Karena saya dapat informasi juga bahwa di sini tuh selain tawasulan dan ritual juga ada persembahan. Persembahannya adalah persembahan dari buah-buahan, mulai dari pisang dan buahan yang lainnya, untuk dipersembahkan kepada kera-kera ataupun monyet-monyet yang ada di sekitar sini. Wow, seperti ini suasananya ya. Ini pohon kiaranya besar banget, udah ratusan tahun berdiri, gede banget. Nah, ini saya mendengar ada suara kera tuh. Oke, kita lanjut lagi ke sana, karena di sana masih ada beberapa petilasan lagi, informasi seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini akar pohonnya udah seperti ini. Bahkan udah seperti sebuah pintu ya, yang kita akan masuk ke sebuah lorong ini, berada di antara akar-akar beringin yang udah ratusan tahun ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada sebuah jembatan bambu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di depan ada pohon yang cukup besar juga. Wow, seperti ini ya suasananya. Oke, ini ada sebuah makom juga ya. Jadi di sini tuh makom teman-teman, bukan makam ya. Entah itu makom pusaka ataupun hanya petilasan saja. Nah, ini hanya sebuah batu saja, satu. Yang tidak jauh dari pohon yang udah mati pohonnya ya, udah kering. Nah, kita lanjut lagi sini, ada sebuah papan nama ini. Nah, ini teh papan namanya Makam Keramat Sirah Cipaku Aum Muharam, petilasan Eyang Prabu Siliwangi teman-teman. Nah, jadi ini teh makam keramat Sirah Cipaku, yaitu petilasannya Eyang Prabu Siliwangi. Oke, jadi seperti itu ya eksplorasinya dan petualangannya di makam keramat
Makom Keramat Petilasan Eyang Prabu Siliwangi di Sirah Cipaku. Yang saya dapat informasi juga ini mah ya, konon katanya ada makam kera, ada pemujaan kera, ada pemujaan monyet seperti itu. Nah itu tergantung teman-teman menilainya. Kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan saya tidak menyarankan teman-teman untuk datang ke tempat ini. Oke, karena ini udah berada di ujung hutan, maka saya cukupkan sampai di sini saja untuk petualangan eksplorasi kali ini, dan kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.